Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, akhirnya Saitama telah berada tepat di depan Machine God Mirror untuk membantu para pahlawan yang telah dikalahkan dengan mudah. Dan respon pertama monster tersebut ketika melihat Saitama adalah menyebut kalau Saitama adalah pahlawan yang lemah dan gak layak untuk menjadi lawannya. Gila banget coy. Nah di chapter kali ini kesabaran Saitama udah habis. Dia udah gak kuat ngelihat Machine God Mirror yang sangat sombong seolah-olah gak bisa dikalahin. Makanya Saitama bakal ngebantai monster tersebut dengan kekuatannya sendiri. Dan semua orang bakal menyaksikan aksi Saitama kali ini. Pokoknya chapter kali ini seru banget coy, karena banyak hal yang terjadi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang sedang dalam posisi kuda-kuda untuk bertarung dengan serius. Bisa dilihat dengan jelas dari mukanya Saitama yang udah nggak bercanda lagi. Dan angin-angin kuat yang berada di sekitarnya sudah menandakan kalau saat ini Saitama bakalan mulai serius. Chapter dimulai dengan para staf asosiasi pahlawan yang sedang melihat jalannya pertarungan lewat monitor CCTV. Di sini tampak dengan jelas kalau mereka sedang kebingungan dengan apa yang terjadi. Sambil melihat ke arah monitor, salah satu staf berkata, "Sepertinya ada seseorang yang bergegas datang." Di ruangan yang lain, McCoy pun penasaran tentang siapa yang kali ini datang buat menghadapi Machine God Mirror. Sambil melihat monitor CCTV yang kurang jelas karena terhalang asap yang ada di dalam tempat tersebut, McCoy berkata, kurang kelihatan. Tapi biarin aja lah, lagi pula serangannya tidak akan sampai ke sini. Mari kita saksikan kekalahan yang memalukan ini dengan santai. Sekarang kita kembali ke dalam medan pertempuran. Machine God Mirror langsung berkata, "Menyingkirlah hero kelas A peringkat 39, si botak berjubah." Machine God Mirror langsung menyerang Saitama menggunakan beberapa tangannya. Yang di sini Saitama terlihat diem aja sambil mengepalkan tangannya. Tapi tiba-tiba Saitama dengan ngamuk menyerang Machine God Mirror dengan pukulannya sambil berkata, "Siapa yang kau panggil botak berjubah, Pak?" Dan di momen tersebut, semua orang yang sedang menyaksikan jalannya pertarungan langsung terkejut. Karena mereka nggak akan pernah menyangka sebelumnya kalau ada pahlawan botak yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan dianggap lebih lemah sama monsternya, ternyata punya kekuatan sebesar ini. Bahkan efek dari serangan tersebut itu langsung membuat retak beton sekitar yang ada di dalam terowongan kereta. Machine God Mirror di sini terlihat masih mental akibat pukulan Saitama yang sangat-sangat kuat. Yang ternyata entah gimana caranya, monster tersebut itu terpental tepat ke arah ruangan bunkernya McCoy dan membuat ruangan tersebut hancur sekaligus membuat McCoy pingsan. Padahal sebelumnya dia udah pede kalau serangannya nggak akan bisa sampai tempat tersebut. Setelah semua kekacauan tersebut, Blue baru nyampe ke tempat kejadian perkara. Dari atas tempat kejadian, penglihatan dia langsung mengarah ke Saitama dan seketika dia langsung teringat sesuatu. Dia itu kan entah apa yang dimaksud sama Blue. Di sini kita kembali ke efek serangan akibat pukulan Saitama. Yang bisa kita lihat dengan jelas sebuah lubang yang sangat panjang menembus dari luar markas sampai masuk ke dalam bunker. Dan di sini terlihat dengan jelas juga tubuh Machine God Mirror yang tergeletak mati, sambil ada cekungan besar di area perutnya. Melihat McCoy yang tiba-tiba kena efek serangan Saitama, para staf yang ada di sekitar langsung bergegas menolong dia. Sedangkan para anggota dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan yang melihat semua aksi Saitama dari belakang tentunya sangat terkejut juga dan berkata,
Dia berhasil. Kawan kita si botak berjubah berhasil menghajarnya. Pemimpin asosiasi korban memang luar biasa, tidak ada takut-takutnya. Dan setelah melakukan semua hal tersebut, Saitama langsung nyamperin anggota mereka dan ngajak mereka tos satu persatu. Anjir, bener-bener kayak kerja sama tim, walaupun Saitama doang sih yang kerja. Lalu mereka langsung berkata, "Baiklah, ayo kita lanjut ke kota selanjutnya." Lalu mereka langsung berkata, "Baiklah, ayo kita ke kota selanjutnya." Gila, langsung mau lanjut bantai-bantai, gila Saitama. Tapi salah satu anggota mereka langsung berpikir, Tunggu, ini perasaanku saja atau memang si botak berjubah itu terlalu kuat ya?" Dan dua pahlawan kelas A ini, yaitu si Chaintot dan Butterfly DX yang melihat juga apa yang dilakukan oleh Saitama, mereka langsung saling berkata, "Hey, ya, aku juga melihatnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Forte." Blue yang baru datang tapi melihat sekilas dengan apa yang dilakukan oleh Saitama, sambil ngumpet-ngumpet dia berkata, Dia lagi. Dia kan orang yang membawa pergi Amai, Mas. Sepertinya aku baru saja melihat sesuatu yang sangat luar biasa." Dengan setengah percaya, Suiko yang melihat kejadian tersebut dari dekat itu langsung nyubit pipinya buat memastikan apakah yang dia lihat itu nyata atau hanya sebuah mimpi. Para staf asosiasi pahlawan yang sedang menyaksikan pertarungan lewat monitor CCTV dengan tidak percaya, mereka berkata, "Apa berhasil dikalahkan? Siapa sebenarnya yang... apa jangan-jangan King? Kami memang masih belum bisa menghubunginya sih, tapi..." Sedangkan King yang sekarang lagi ada di rumahnya dengan tersenyum berkata, "Phew, hebat ya VR zaman sekarang. Rasanya seperti benar-benar ada gempa." Dan ketika dia ngecek HP-nya, ternyata ada 104 panggilan yang tidak terjawab. Ternyata efek gempanya beneran gempa anjir, bukan efek dari VR. Lalu kita diperlihatkan Black S dan Overground Rover yang kelihatan udah capek banget. Dan di sini mereka berkata, "Apa sudah kalah?" Ngelihat pertarungan udah selesai, Black S dengan girang berkata, "Kau berhasil, Poci. Kali ini kita benar-benar berhasil melindungi rumah kita." Lalu kita kembali ke asosiasi korban nama pahlawan, yang ketika mereka akan segera pergi, dalam perjalanan mereka ditanya oleh para penumpang kereta, "Tunggu pahlawan, siapa namamu?" Dan dia menjawab, bukan, "Kami adalah asosiasi korban nama pahlawan. Salam kenal semuanya." Dan dengan kebingungan, para penumpang kereta berkata, korban, kok aneh banget sih namanya?" Tapi nggak lama kemudian, mereka langsung menyanjung para pahlawan dari asosiasi korban nama pahlawan dengan berkata, "Terima kasih, korban." Setelah semua hal tersebut, di sini kita berpindah ke ruangan rahasia dari Dr. Bovoy yang sedang menerima pesan dari asosiasi pahlawan. Tembakan dari sistem penghalau sangat efektif. Karena itu, kami meminta penambahan. Padahal aku tidak memasukkan meriam apapun dalam sistemnya. Tapi biarin aja lah, selama penilaian terhadapku ternyata naik. Tapi aku masih tetap harus mencari tahu siapa hero yang telah melakukan penghalauan itu. Selesai dengan percakapan Dr. Bovoy, saat ini kita kembali ke markas asosiasi pahlawan. Saitama mendatangi Black S dan Pochi yang sedang menunggu dirinya. "Yo, tadi pasti lumayan ribut kan? Kalian tidak apa-apa?" Black S menjawab, "Tidak ada masalah, bos." Saitama, "Begitu ya? Nih, aku sudah belikan makanan hewan yang benar loh." Dekat dari situ, orang-orang mulai pada bergosip tentang organisasi pahlawan yang baru. "Hei, kau sudah dengar? Katanya ada organisasi hero ketiga yang muncul loh. Katanya mereka mengalahkan monster level naga yang mengamuk di sini hanya dengan satu pukulan. Kalau tidak salah, namanya itu asosiasi korban nama pahlawan atau apalah gitu." Asosiasi korban nama pahlawan langsung dikenal oleh banyak orang karena aksi heroik mereka di pertarungan melawan Machine God Mirror. Sedangkan Saitama di sini masih asik ngasih makanan para peliharaannya. Kalian pasti lapar kan? Makan yang banyak, makan yang banyak. Dan chapter 233 manga dari One Punch Man telah selesai.
Wah, gila. Ini mantep banget sih chapter kali ini. Sesuai sama yang gua bilang ya di pembahasan sebelumnya, kalau chapter kali ini tuh pasti bakalan menarik banget. Karena ya kita tahu juga kalau misalnya Saitama pasti bakalan bertarung gitu dalam chapter kali ini. Dan ternyata ya bener. Tapi ada beberapa hal ya yang ternyata baru lah bisa dibilang baru terjadi di dalam chapter kali ini. Yaitu tentang semua aksi Saitama akhirnya dilihat oleh banyak orang. Ya walaupun mereka mungkin masih pada nggak percaya ya tentang apa yang sedang mereka lihat, karena kan di sini mereka pun ngelihatnya kayak sekilas lah, kayak agak kurang kelihatan, kurang jelas. Kenapa? Karena kan di sana di medan pertempuran itu kelihatan banyak asap-asap gitu. Jadi mereka pun ngelihatnya kayak kurang jelas. Cuma harusnya kalau misalnya kalian ngelihat dari monitor beberapa orang yang ngelihat ya dari CCTV-nya itu, kelihatan dengan jelas juga kok bahwa orang yang ngelawan Machine God Mirror itu adalah orang botak dengan jubah gitu. Jadi siapa lagi gitu? Orang botak berjubah selain Saitama ya menurut gua nggak ada lagi gitu loh. Jadi harusnya mereka pun udah mulai sadar gitu loh. Kalau misalnya Saitama memang punya kekuatan yang luar biasa kuat. Dan dalam pertarungan tersebut, ya gimana ya, ini mungkin bisa dibilang kita udah ketahui semuanya lah. Kalau pertarungannya itu nggak akan berlangsung sengit gitu. Bahkan kalau nggak salah gue pun ngomong di chapter sebelumnya, walaupun pertarungannya nanti bakalan terjadi, dan pasti bakalan terjadi ya, itu pertarungannya nggak akan sengit, karena ya Saitama emang terlalu kuat. Saitama itu lawannya bukan monster tingkat naga. Monster tingkat naga itu bisa one shot sama Saitama gitu loh. Bahkan jangankan Machine God Mirror, Orochi aja nih ya, Orochi yang dikatakan sebagai rajanya para monster, itu bisa dikalahkan dengan satu kali pukulan gitu. Jadi ya Machine God Mirror mah bukan apa-apa lah buat Saitama. Cuma ya menurut gue menarik banget pertarungan yang terjadi gitu. Build up yang terjadi, terus teman-teman Saitama dikalahin, terus ya masih banyak lagi lah. Suiko, kita ngelihat kan ternyata Suiko bisa sekuat itu. Semua hal tersebut itu jadi menarik banget. Dan kenapa harus Saitama yang ngalahin? Karena ya nggak ada pahlawan kelas S yang di deket asosiasi pahlawan gitu loh. Semua pahlawan kelas S itu kan ada posnya masing-masing, jadi mereka nggak bisa ke tempat tersebut dengan cepat. Makanya ya mau nggak mau Saitama harus datang gitu. Nah tapi beberapa poin menariknya adalah Asosiasi Korban Nama Pahlawan akhirnya dikenal banyak orang karena aksi dari Saitama. Ya memang sih yang paling besar itu aksi dari Saitama, cuma nggak menutup fakta juga kalau misalnya mereka semua itu datang rame-rame gitu loh. Datang rame-rame ke tempatnya Saitama atau ke tempat pertarungannya terjadi gitu. Jadi walaupun Saitama yang mengalahkan Machine God Mirror dengan satu pukulan, cuma kan karena mereka di situ ada semua, jadinya mereka tuh kayak orang-orang tuh ngelihat, oh ini asosiasi baru nih, ini organisasi baru nih. Ternyata mereka bisa ngalahin monster naga super kuat dengan satu pukulan. Ini organisasi luar biasa, ternyata gitu kan jadinya. Dan ini ya bener-bener apa ya, menurut gue sangat-sangat menarik gitu. Karena kan orang-orang itu udah pada kenal asosiasi pahlawan gitu kan. Bahkan ini kejadiannya aja terjadi di markas asosiasi pahlawan gitu. Terus Neo Heroes yang dimana mereka tuh bener-bener kayak ngepromosiin diri mereka tuh di mana-mana. Ada yang lewat platform streaming, ada yang lewat TV, ada yang lewat ada yang lewat secara langsung. Mereka tuh kayak turun ke lapangan. Sedangkan asosiasi korban nama pahlawan ini, mereka tuh nggak pernah promosi anjir. Mereka tuh bener-bener kayak ya kebetulan aja mereka lagi menghadapi suatu monster kuat dan Saitama adalah ketua mereka. Jadi ya mau nggak mau, ini pasti terkenal banget, pasti dikenal banyak orang karena kan Saitama kuatnya minta ampun coy. Jadi ini tuh menarik banget sih. Dan Saitama pun itu bukan kayak orang yang di asosiasi ini. Enggak coy. Saitama tuh bener-bener menganggap bahwa dirinya itu adalah part dari asosiasi ini. Dia itu bener-bener menganggap bahwa oke, gue punya tanggung jawab. Gue adalah pemimpin dari organisasi ini. Jadinya gue harus bertanggung jawab. Di panel yang ini Saitama ngajak tos anjir. Saitama tuh ngajak tos mereka semua. Jadi ya di sini kelihatan dengan jelas lah kalau Saitama itu nggak main-main gitu. Saitama tuh nggak kayak cuma ya gue cuma memenuhi mereka doang lah. Gue cuma pengen ikut-ikutan doang. Enggak kayak gitu. Saitama tuh benar-benar memenuhi kewajiban dia sebagai pemimpin dari organisasi ini. Jadi ini sih menarik banget ya. Jadinya ada 3 asosiasi pahlawan gitu. Ada 3 organisasi pahlawan
yang ya gua nggak tahu nanti di masa depan bakalan kayak gimana. Tapi yang jelas harusnya sih jadi jauh lebih menarik ya. Terus ya, salah satu hal yang menariknya lagi adalah tentang Dr. Bofoy. Nah, ini mungkin sedikit spoiler ya buat kalian ya. Yang ya gua nggak tahu kalian udah pada tahu atau belum. Harusnya sih kalian sebagian udah ada yang tahu ya kalau misalnya arc selanjutnya. Walaupun arc kali ini tuh belum selesai ya. Arc kali ini itu masih ada pertarungan antara Suryu versus Garo. Yang dimana itu bakalan epic banget coy. Itu bakalan epic banget beneran. Itu belum terjadi. Jadi arc kali ini tuh sebenarnya belum selesai. Nah, tapi di arc selanjutnya, ini sedikit spoiler buat kalian yang belum tahu, itu bakalan banyak peran dari Dr. Bofoy. Jadinya di sini mungkin kenapa kita diperlihatkan Dr. Bofoy itu kayak buat apa ya? Kayak buat spoiler dikit lah, kayak foreshadowing lah. Kira-kira ini nih yang karakter penting nanti yang bakalan bermain di peran besar di arc selanjutnya itu adalah Dr. Bofoy. Jadi ya ini sedikit spoiler lah buat kalian lah. Karena di arc selanjutnya itu bakalan gede banget arc-nya coy. Itu bakalan seru banget, bakalan epic banget. Jauh lah lebih epic daripada arc kali ini. Karena bisa gue bilang kalau arc kali ini itu adalah arc build up doang coy. Arc build up buat nanti arc besarnya di arc selanjutnya. Itu kayak apa ya? Kayak arc asosiasi monster sih menurut gua. Mungkin bahkan lebih epic arc di masa depan nanti gitu, arc selanjutnya ini daripada arc asosiasi monster. Walaupun kita tahu sendiri kan arc asosiasi monster sebagus apa kan, seepik apa. Tapi di arc selanjutnya ini nanti bakalan banyak banget plot twist coy. Banyak banget plot twist lah, pokoknya bakalan seru banget. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya udah terjadi di webkomiknya gitu. Yang sebagian orang mungkin udah pada baca juga webkomiknya. Walaupun webkomik sama manga itu bisa aja beda. Ya, cuma ya kita nggak tahu lah nanti bakalan kayak gimana lah. Tergantung autor juga lah pengennya kayak gimana. Tapi yang jelas bisa gue pastikan adalah arc selanjutnya itu bakalan super epic dan banyak banget plot twist coy. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Pembahasan dari chapter kali ini udah lumayan panjang juga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Dan sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Bye-bye.